Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganisa Rahman, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 0445237725. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas 2 jaringan komputer, eh, melakukan praktik 20 perintah di command prompt. Sebelum saya melakukan perintah tersebut, saya akan menjelaskan tentang 20 perintah yang akan saya lakukan. Tugas 2, jaringan komputer. Praktikum tentang penjelasan singkat 20 perintah di command prompt. Berikut adalah penjelasan singkat tentang perintah-perintah yang telah disebutkan. 1. CD atau change directory. Ini adalah perintah untuk mengubah direktori kerja saat ini di sistem informasi berbasis command line, seperti command prompt di Windows atau di terminal di Linux. 2. CLS atau clear skin. Perintah ini digunakan untuk menghapus semua teks yang ada di layar dan membersihkan jendela perintah sehingga lebih mudah membaca output baru. 3. CLS garing tanda tanya. Ini adalah opsi bantuan untuk perintah CLS yang akan menampilkan informasi tentang cara perintah CLS. 4. Dir garing tanda tanya. Ini adalah opsi bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori saat ini. 5. ipconfig atau IP configuration. Ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi IP, alamat IP, subnet mask, gateway, dan lain-lain. Pada sistem ini, beberapa fungsi yang terdapat pada ipconfig seperti mengatasi troubleshooting jaringan atau mengatur ulang jaringan menggunakan DHCP. Fungsi lain yaitu melihat informasi jaringan atau informasi IP yang terpasang pada network adapter. 5. ipconfig _all. Opsi ini akan menampilkan informasi konfigurasi IP secara rinci, termasuk alamat MAC, alamat DNS, dan banyak detail lainnya. 7. ipconfig tanda tanya. Ini adalah opsi bantuan untuk perintah ipconfig dan akan menampilkan informasi tentang cara menggunakan perintah tersebut. 8. ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer Anda dalam jaringan. Ini berguna ketika Anda ingin mengubah alamat IP atau mengatasi masalah koneksi. 9. ipconfig renew. Opsi ini digunakan untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP dalam jaringan. 10. ipconfig display DNS. Perintah ini akan menampilkan catatan DNS dalam cache pada komputer. 11. ipconfig flash DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus semua catatan DNS yang ada dalam cache DNS pada komputer. 12. ipconfig register DNS. Perintah ini meminta komputer untuk mencoba mendaftarkan ulang semua catatan DNS-nya ke server DNS yang terkait. 13. Ping. Perintah ini digunakan untuk mengirim paket jaringan ke alamat IP atau nama domain untuk mengukur waktu respons dan memeriksa konektivitas. Perintah ini juga dapat mengecek IP atau domain tertentu sedang dalam keadaan hidup atau mati. Balasan berupa reply pada ping CMD menandakan bahwa host yang dihubungi memberikan feedback atau umpan balik sebagai indikator bahwa mereka saling terhubung dan terkoneksi. Byte, banyaknya data yang terkirim, time, waktu milisecond, TTL atau time to life, durasi lamanya data bisa berada di jaringan. Contoh perintah yaitu ping_google.com atau ping_ut.co.id. 14. Netstat atau Network Statistic. Ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik jaringan, termasuk port yang sedang digunakan oleh aplikasi.
Penjelasan pada Nestat. A. Proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP, RAW, atau UDP. B. Local disk address menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. C. For region address menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. D. State. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Penjelasan pada state. 1. Listening. Siap untuk melakukan koneksi. 2. Established. Koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. 3. Close wait. Sedang menunggu menutup koneksi. 4. Time wait. Sedang menunggu koneksi. 15. Tracer atau traceroute. Perintah ini digunakan untuk melacak rute paket data dari komputer Anda ke tujuan yang ditentukan, dan menampilkan daftar node atau router yang dilakukan. Fungsi dari tracer. 1. Mengetahui dengan tepat di mana masalah pada jaringan, sehingga Anda tak kebingungan memperbaikinya. Hal ini penting bagi Anda sebagai pemilik website karena Anda tak perlu mengotak-atik website jika kendala memang di jaringan internetnya. 2. Mengetahui server website bermasalah. Jadi, Anda bisa mengeceknya apakah websitenya yang lambat atau memang server hostingnya yang bermasalah. 3. Melihat nama ISP dari jaringan yang Anda gunakan. Biasanya informasi ini akan muncul di hop keempat. 4. Melihat kualitas jaringan Anda berdasarkan kecepatan respon traceroute. Contoh perintah tracer google.com atau tracer ut.ac.id. Lanjutan 15, tracer atau traceroute. Kendala dengan berbagai istilah. 1. Request timeout. Server pada hop tersebut tidak menerima pesan ICMP echo request. Hal ini sering terjadi jika server sedang sibuk. 2. Tanda bintang atau asterisk. Server pada hop tersebut tidak merespon permintaan tracer. Jika hanya muncul sekali, Anda bisa menunggu respon di hop selanjutnya. Tapi jika muncul beberapa baris tanda bintang, kemungkinan server sedang bermasalah. Jadi, coba pastikan dengan melakukan ping ke server tersebut. 3. Destination net unreachable. ICMP echo request tak bisa menuju ke root pertama. Biasanya terjadi karena pengaturan jaringan yang keliru atau salah memasukkan URL server tujuan. 16. Pet ping. Ini adalah perintah yang menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk memberikan informasi tentang kualitas koneksi jaringan, termasuk latensi dan paket yang hilang. Penjelasan pet ping. Berikut contohnya pet ping. Jadi di sini ada tampilan computing statistic for 250 second. Ada your PC router connection, router ISP line connection, lalu ada ISP network, outside of ISP network, sama server you're running the test against. 17. NS lookup atau name server lookup. NS lookup, kependekan dari name server lookup, adalah tool yang berupa baris perintah pada command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. Kita bisa memakai fungsi NS lookup untuk memeriksa apakah jaringan koneksi yang kita gunakan sudah membaca record DNS yang baru diubah. Kita juga bisa memeriksa record DNS di DNS server tertentu. Kita pun dapat mengetahui IP dari sebuah domain. Penjelasan NS lookup. 1. Mode interaktif memungkinkan user memasukkan parameter tambahan sehingga bisa meminta name server untuk memberikan banyak informasi mengenai domain atau host. Sementara itu, mode non-interaktif hanya menyediakan satu informasi tentang suatu domain atau host.
Untuk menggunakan mode interaktif ketika NS-lookup tanpa argumen, call CLI. Setelahnya akan muncul name server default, alamat, dan baris untuk memasukkan nama domain atau komen lainnya. 2. Mode non-interaktif diaktifkan dengan memasukkan NSLOOKUP, lalu nama domain sebagai argumen pertama. Anda boleh mengawali nama domain dengan perintah apapun untuk meminta informasi lainnya atau menulis alamat name server setelahnya. 3. Untuk mendapatkan jawaban otoritatif, masukkan NSLOOKUP type sama dengan SOA. Nama komen lain ini meminta SOA atau Standard of Authority record yang berisi informasi penting tentang domain yang dimaksud. 18. Nets. Ini adalah utilitas baris perintah yang digunakan untuk mengelola dan mengonfigurasi berbagai aspek jaringan pada sistem Windows. Netstat menampilkan statistik koneksi jaringan ke komputer yang sedang dipakai. Perintah netstat akan menampilkan layanan jaringan yang sedang dipakai, dilengkapi informasi IP dan portnya. Untuk melihat konfigurasi IP address, interface IP show config. Contoh perintah netstat interface IP show config. 19. Root. Perintah root berfungsi untuk melakukan routing pada komputer ke suatu jaringan LAN atau WAN. Pada root lainnya seperti untuk mengetahui proses traffic jaringan, informasi host, gateway, dan network destination. Contoh perintah root print. Yang terakhir yaitu 20 net. Ini adalah awalan untuk berbagi perintah yang berkaitan dengan pengaturan jaringan pada sistem Windows. Selanjutnya, saya akan melakukan praktik 20 perintah pada command prompt. Saya buka dulu CMD-nya. Yang pertama, itu melakukan CD. Yang kedua, itu melakukan CLS. Akan menghasilkan yang ketiga itu ada CLS garing tanda tanya akan menghasilkan clear the screen. Lalu yang keempat itu ada dir garing tanda tanya akan menghasilkan display a list of files and subdirectories in a directory. Yaitu ada dir, ref-nya ada path, file name, dan lain-lain. Ada specific drive directory and or files to list. Ini selanjutnya itu ada IP config. Yang dihasilkan IP config itu ada Windows IP configuration, wireless LAN adapter, local area connection 1. Ini lalu ada IP address yang laptop saya kerjakan. Selanjutnya ada IP config garing all. Sini menampilkan IP configuration tambahan, yaitu ada base obtained, default gateway, DHCP server, DHCP v6 IAID, DHCP v6 client DUID, DNS server, lalu ada net BIOS over TCP/IP. TCP/IP. Selanjutnya ada
habis all IP config, lalu garis miring tanda tanya. Sini menghasilkan seperti ini, ada adapter, lalu ada ini ya, plus ID remove. Selanjutnya IP config release. Sorry, saya akan hapus dulu ya, biar nggak berantakan. IP config release. Oke. Untuk IP config release di sini ada Windows IP configuration, no operator can be performed and local area connection 1 while it has its media disconnected. Oke, di sini. Lalu selanjutnya itu ada IP config renew. IP config renew. Oke, untuk IP config renew menghasilkan Windows IP configuration. No operation can be performed in local area connection 1 and connection 2. Ya. Lalu ada wireless LAN adapter local area connection 1 sama connection 2. Lalu ada wireless adapter Wi-Fi. Selanjutnya ada IP config display DNS, IP config display DNS. Oke. Sini ada hasilnya seperti ini kurang lebih. Selanjutnya ada IP config flash DNS. Oke, di sini hasilnya ada Windows IP configuration successfully flash the DNS resolver cache. Lanjut ada IP config register DNS, IP config garing register DNS, oke. Nah, selanjutnya ping ut.ac.id menghasilkan ini ya, ping ut.ac.id. Untuk ping ut-nya hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada netstat. Oke. Untuk netstat akan pakai netstat interface IP show config. Netstat interface IP show config. Oke. Nah, ini untuk tampilan netstatnya. Terdapat netstat -a, -b, -e sampai seterusnya. Selanjutnya tracer. Nah, ini untuk tampilan tracer itu ada maximum hops, host live, sama timeout. Selanjutnya ada petping. Petping itu terdapat host list, maximum hops, sama address. Ini ada optionsnya. Selanjutnya ada ns lookup. Sini saya akan pakai ns lookup ut.ac.id. Oke. Sini tata servernya unknown. Terus addressnya 192.168.155.58. Selanjutnya ada nets. Saya akan memakai nets interface
IP show config. Nah, yang dihasilkan adalah the configuration for interface local area connection 1, lalu ada connection 2, ada wifi, sama loopback pseudo interface 1. Selanjutnya ada root. Nah, untuk root itu saya akan melakukan perintah root print. Nah, untuk yang terakhir itu ada sebentar. Untuk yang terakhir itu ada net yang ke-20. Itu net. Untuk net menghasilkan the syntax of this command is, yaitu ada net, computer, config, continue, file group, help, dan lain-lain yang ada di sini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Mohon maaf pula apabila kualitas video rekaman maupun suara tidak terlalu jernih. Mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.